Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di bagian kedua untuk tema teknik pengambilan sampel. Pada video kali ini kita akan membahas teknik pengambilan sampel yang sifatnya probability sampling. Nah, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Nah, di dalam teknik pengambilan sampel yang sifatnya probabilitas, sampel dipilih secara acak dan dilakukan secara objektif. Dalam arti tidak didasarkan semata-mata pada keinginan si peneliti. Jadi di situ objektif sifatnya. Sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Jadi kalau misalkan kita punya 30 orang populasinya, dari 30 orang itu kita akan pilih sebanyak 10 orang. Nah, proses pemilihan 10 orang ini ketika dilakukan dengan menggunakan metode probability sampling, maka dilakukan secara acak dan objektif, misalkan dengan cara dikocok gitu ya. Jadi orang pertama dipilih secara acak, dikocok, orang kedua dipilih secara acak, dikocok, orang ketiga dikocok, sampai orang terakhir juga dikocok, sampai orang ke-10 dikocok. Nah, tentu ketika pemilihan orang pertama sampai orang ke-10 itu dilakukan secara acak dan objektif gitu ya, maka kesempatan terpilih dari 30 orang tadi peluangnya akan sama gitu ya, peluangnya akan sama gitu. Nah, itu sekilas terkait penjelasan probability sampling. Nah, karakteristik dari probability sampling yang pertama adalah peluang terpilihnya setiap anggota sampel dapat ditentukan. Nah, kalau misalkan tadi dari 30 orang akan dipilih sebanyak 10 orang. Nah, maka masing-masing orang memiliki peluang yang sama untuk terpilih, berarti ya 1/3 gitu ya. Jadi terpilihnya masing-masing orang bisa diketahui peluangnya. Lalu yang kedua, sampel yang diperoleh diharapkan representatif. Nah, karena proses pemilihan sampelnya itu dilakukan secara acak dan objektif, maka diharapkan sampel yang kita dapatkan itu representatif terhadap populasinya atau karakteristiknya sama dengan karakteristik sampelnya sama dengan karakteristik si populasinya. Nah, kalau karakteristik sampel sama dengan karakteristik populasinya, nah kemungkinan besar sampel yang kita peroleh itu representatif terhadap populasinya atau karakteristiknya sama. Nah, kemudian yang ketiga, kesimpulan dari sampel yang diperoleh itu dapat digeneralisasi untuk si populasinya. Nah, karena sampel yang diambil itu dilakukan secara acak dan objektif, nah sehingga representatif, nah maka kesimpulan dari sampel ini itu bisa digeneralisasi untuk si populasinya gitu ya. Jadi hasil perhitungan dari sampel itu kan statistik gitu ya. Jadi dari statistik ini kesimpulannya bisa digeneralisasi terhadap parameter populasinya gitu ya. Nah, ada 4 jenis yang umum digunakan terkait teknik probability sampling. Yang pertama ada yang disebut dengan simple random sampling. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan systematic random sampling. Lalu yang ketiga ada stratified random sampling. Lalu yang keempat ada cluster random sampling. Di beberapa buku ada yang menambahkan double cluster gitu ya. Tapi ini yang umum digunakan, kita akan bahas 4 metode ini: simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu adalah simple random sampling. Ya, yang namanya simple pasti sederhana gitu. Jadi ini adalah proses pengambilan sampel yang paling sederhana dan mungkin sering kita lakukan. Jadi simple random sampling adalah sebuah proses sampling yang dilakukan dengan cara mengambil suatu sampel berukuran N kecil yang diambil dari populasi berukuran N besar, di mana setiap satuan sampling dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jadi kita punya populasi berukuran N besar, akan diambil sampel berukuran N kecil. Nah, bagaimana cara pengambilannya? Nah, cara pengambilannya bisa menggunakan tabel bilangan random, bisa menggunakan undian, bisa dengan menggunakan bantuan komputer gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalkan populasi berjumlah 100 orang. Nah, dari 100 orang ini akan diambil sampel sebanyak 10 orang.
Nah, bagaimana pemilihan sampel dengan sampling sederhana ini? Nah, bagaimana proses pengambilan sampel dari pengambilan sampel 10 orang dari 100 orang gitu ya. Nah, ilustrasinya misalkan kita punya populasinya sebanyak 100. Jadi dari 1 sampai orang ke 100. Namanya si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G sampai orang ke 100 namanya CV gitu misalkan ya. Nah, dari 100 orang ini kita akan pilih sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling. Nah, yang paling umum kita gunakan adalah dengan sistem kocok gitu ya, kocok arisan gitu lah ya. Nah, itu adalah sistem yang paling sederhana. Atau bisa juga dengan menggunakan tabel bilangan random. Nah, misalkan kalau kita menggunakan teknik simple random sampling, maka kita akan buat daftar sampelnya. Nah, ini sampel pertama itu kan dipilih dari 100 orang. Nah, proses pemilihan dilakukan secara acak dengan dikocok misalkan. Nah, setelah dikocok sampel pertama misalkan terpilih sampel G. Kemudian sampel kedua dikocok juga. Misalkan terpilih sampel A. Sampel ketiga dikocok juga, terpilih sampel Z. Sampel keempat dipilih juga misalkan sampel F. Nah, demikian juga sampai sampel kelima, sampel keenam, sampel ketujuh, sampel kedelapan, sampel ke-9 sampai sampel ke-10. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan simple random sampling, sebelum kita turun ke lapangan, daftar sampelnya itu sudah kita punya. Jadi kita sudah miliki daftar sampel siapa saja yang harus kita ambil, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin meneliti dengan menggunakan sistem simple random sampling ini, jadi sebelum turun ke lapangan, daftar nama yang akan kita teliti itu sudah ada namanya, gitu ya. Jadi daftar namanya sudah ada. Nah, baru kita turun ke lapangan. Jadi target kita jelas, kita harus mencari si A, si B, si C, si D dan seterusnya, gitu ya. Itu simple random sampling. Nah, proses simple random sampling ini bisa juga dengan menggunakan bantuan komputer yang paling mudah, gitu ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan aplikasi di HP, gitu ya. Ini juga sudah mulai populer ya. Jadi ada aplikasi, gitu ya. Nah, ini populasinya ada 100, dari 100 kita akan pilih sebanyak 10 orang. Nah, ini ada aplikasi yang namanya Random Sample Generator namanya. Nah, nanti kita klik aplikasinya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini Random Sample Generator. Jadi nanti data yang diminta adalah jumlah populasinya, jumlah sampel yang diambilnya atau juga berupa persentasenya. Nah, tinggal kita klik Get Started-nya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi jumlah populasinya berapa, jumlah sampel yang diinginkan berapa, atau juga bisa diisi dengan menggunakan persentase 10%, 20%, 30% dan lain sebagainya. Nah, misalkan dari data contoh kita kan punya populasi sebanyak 100. Jadi 100 kita isikan di population size, lalu sampel yang kita ambil kan di sini berupa satuan ya. Jadi ada 10. Jadi yang sampel size dalam bentuk persennya kita biarkan saja. Jadi kalau nanti ini bisa berubah-ubah gitu ya, bisa berbeda-beda. Lalu kita klik generate. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini akan muncul 4, 18, 24, 30 dan seterusnya. Nah, itu adalah nomor sampel yang harus kita ambil. Jadi kalau ini ngocoknya sekaligus 10 gitu ya. Beda dengan kocok manual. Kalau kocok manual kan 1, 1, 1, 1 gitu ya. Jadi kalau ini langsung sekalian gitu ya. Nah, nanti artinya di sini sampel yang akan kita ambil adalah sampel pertama nomor 4, lalu sampel kedua nomor 18, nomor 24, nomor 30, nomor 35, lalu nomor 74, nomor 75, nomor 78, nomor 87, nomor 89. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lakukan lagi, nanti hasilnya akan berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian lakukan di rumah, hasilnya akan berbeda dengan yang tampil di sini karena dia sifatnya random, acak. Jadi tidak berpola, tidak mungkin sama gitu ya. Jadi peluang samanya cukup rendah lah gitu ya. Nah, itu adalah simple random sampling. Jadi kalau kita melakukan proses pemilihan sampel dengan simple random sampling, sebelum kita turun ke lapangan, daftar nama yang harus kita cari itu sudah ada. Gitu ya. Jadi kita harus mewawancara si A, mewawancara si B, si C, si D, si E dan seterusnya gitu ya. Itu menggunakan simple random sampling. Lalu yang kedua, Nah, simple random sampling, karakteristik dari simple random sampling yang pertama adalah kapan kita gunakan simple random sampling gitu ya. Jadi yang pertama bisa kita lakukan kalau populasinya tidak terhampar luas secara
geografis gitu ya. Jadi kalau masih terhampar luas secara geografis, jangan langsung menggunakan simple random sampling, tapi harus dibuat kerangka dulu gitu ya. Kalau langsung menggunakan simple random sampling nanti akan berdampak gitu terhadap hasilnya, juga terhadap prosesnya nanti akan cukup sulit gitu ya. Kemudian yang kedua, simple random sampling itu kita gunakan kalau populasinya sudah homogen. Nah, kalau masih heterogen harus dihomogenkan dulu gitu ya. Karena kalau nanti masih heterogen lalu menggunakan simple random sampling, nah nanti khawatirnya sampel yang kita pilih tidak representatif terhadap populasi. Nah, kalau misalkan contohnya itu kalau kita ingin mencuci kopi, kopinya sudah diaduk. Nah, itu kan artinya semua bagian yang ada di dalam cangkir kopi itu sudah homogen. Nah, maka ketika kita ingin mencicipi, cukup atasnya saja diseruput gitu ya. Nah, karena populasinya sudah homogen, karena sudah diaduk. Kalau belum diaduk, nah bisa nggak kita mencicipi atasnya saja? Nggak bisa, karena setiap lapisan pasti akan berbeda rasanya. Bagian bawah, bagian tengah, bagian atas tentu akan berbeda rasanya gitu ya. Nah, itu jadi simple random sampling ini bisa kita gunakan kalau karakteristik populasinya sudah homogen. Kalau belum homogen harus dihomogenkan dulu. Kalau masih heterogen harus dihomogenkan dulu. Kopinya harus diaduk dulu gitu ya. Nah, harus dibuat kerangka atau frame sample dari populasi yang akan disampling. Itu tadi kalau populasinya masih terhampar secara luas, kalau populasinya masih heterogen, maka harus dibuat kerangka atau frame sample gitu ya. Nah, kekurangan dari metode simple random sampling yang pertama adalah sampel yang terpilih bisa berjauhan satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan biaya dan waktu tambahan gitu. Nah, kalau misalkan asumsinya objek penelitian kita terhampar secara luas dan dia secara karakteristik populasinya sudah homogen, nah kalau kita ambil kan nanti kemungkinan bisa berjauhan gitu ya. Nanti kalau berjauhan seperti itu tentu akan menambah biaya dan waktu. Nah, diperlukan kerangka sampel ketika karakteristik populasinya masih heterogen gitu ya. Nah, sampel yang terpilih dimungkinkan tidak mewakili populasi yang sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah systematic random sampling. Nah, systematic random sampling merupakan pengambilan setiap unsur ke dalam dalam populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, sebetulnya ini hampir mirip dengan simple random sampling, hanya nanti proses yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan dari 30 atau dari 30 akan dipilih sebanyak 10. Kalau kita menggunakan simple random sampling itu kan tinggal diacak saja, dikocok saja gitu ya. Nah, kalau systematic random sampling jadi dia terstruktur. Nanti kita akan jelaskan lewat contoh. Nah, jadi pengambilan setiap unsur ke K dalam populasi akan dijadikan sebagai sampel. Nah, kalau kita lihat definisi ini mungkin cukup membingungkan gitu ya. Mungkin lebih mudah nanti dari contoh. Pengambilan sampel secara acak hanya dilakukan pada sampel pertama saja. Jadi kalau misalkan kita punya populasi sebanyak 30, dari 30 kita akan ambil sebanyak 10. Nah, dari 10 itu sampel pertama saja yang dilakukan secara simple random sampling, yang dilakukan secara acak. Jadi sampel pertama itu diacak, dikocok. Nah, lalu sampel yang kedua dan seterusnya dilakukan secara sistematik. Nah, sistematiknya ini nanti tergantung dari interval tertentu sebesar K gitu ya. Nah, cara pengambilan sistematik random sampling, pertama, pilih satu elemen dari K elemen pertama secara acak. Jadi kalau misalkan tadi dari 30 kita akan pilih sebanyak 10. Nah, 10 pertama, jadi orang pertama dari 10 itu dilakukan secara acak gitu ya. Nah, setelah kita peroleh sampel pertama di nomor keberapa, di urutan keberapa, nah baru kita akan pilih sampel yang kedua gitu ya. Sampel yang kedua itu tergantung dari nilai K. Apa itu K? K itu rumusnya adalah lebih kecil sama dengan N besar per N kecil gitu ya. Jadi jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah, sebetulnya cara penentuan nilai K ini, systematic random sampling ini caranya cukup banyak. Ada yang linear, ada yang circular gitu ya. Kita pilih yang paling sederhana, yang linear. Kita lihat contoh. Misalkan kita punya populasi N besar sebanyak 25. Akan diambil sampel N kecil sebesar 12 gitu ya. Jadi populasinya 25, sampelnya yang kita ambil 12 gitu ya.
Nah, artinya di sini kita ketahui n besarnya 25, n kecilnya 12. Nah, maka kita akan mencari pertama nilai K. Jadi K itu rumusnya adalah n besar dibagi n kecil. Berarti 25 dibagi 12, hasilnya adalah 22,083. Nah, karena di sini K itu harus lebih kecil daripada perhitungan n besar per n kecil, jadi kita bisa jangan dinaikkan menjadi 3, tapi kita turunkan menjadi 2 gitu ya. Jadi kita turunkan menjadi 2. Jadi kita sudah tentukan nilai K-nya adalah 2. Kemudian dari 25 akan dipilih sebanyak 12. Nah, orang pertama kita pilih secara simple random sampling. Jadi dari 25 orang itu kita pilih orang pertama. Nah, orang pertama itu dilakukan secara simple random sampling. Misalkan dikocok gitu ya. Misalkan diperoleh sampel nomor 14. Nah, kemudian setelah sampel pertama dipilih secara simple random sampling, dipilih setelah diacak misalkan keluar nomor 14. Nah, kemudian sampel kedua diambil 2 nomor setelah nomor 14. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini adalah dari K ini. Jadi nomor pertama, sampel pertama dipilih secara acak, diperolehlah misalkan nomor 14. Nah, sampel kedua dipilih 2 nomor setelah nomor 14. Nah, kalau misalkan K-nya 5, maka di sini 5 nomor setelah 14. Kalau di sini K-nya 3, maka 3 nomor setelah nomor 14. Nah, demikian seterusnya. Nah, kita lihat ilustrasinya supaya lebih mudah memahami. Nah, misalkan kita punya daftar populasi. Nah, populasinya kan tadi berjumlah sebanyak 25 orang. Nah, ini ada 25 orang. Nah, kita berikan nomor supaya lebih mudah. Dari satu baris di kelompok pertama 13 orang, kelompok kedua misalkan 25 orang. Nah, jadi kita punya daftar populasinya karena kita menggunakan probability sampling. Kalau probability sampling maka populasinya harus jelas dulu gitu ya. Nah, itu daftar populasinya kita punya 25 orang. Nah, dari 25 orang ini kan akan kita pilih sebanyak 12 orang. Nah, orang pertama, sampel pertama yang terpilih kan dilakukan secara acak, diperoleh nomor 14. Nah, jadi nomor 14 nih. Oh ya, sorry. Nah, ini sampelnya kita pilih sebanyak 12. Kemudian dari 25 akan dipilih sebanyak 12. Nah, sampel pertama tadi yang terpilih adalah nomor 14. Jadi sampel pertama dipilih secara acak dengan menggunakan simple random sampling. Nah, diperoleh nomor 14. Nah, maka nomor 14 kita jadikan sebagai sampel yang pertama. Lalu sampel yang kedua itu adalah 2 nomor setelah 14. Jadi 1, lalu pindah ke sini lagi 2. Jadi 2 nomor setelah 14. Maka yang dijadikan sampel kedua adalah nomor 16. Nah, maka nomor 16 turun sebagai sampel yang terpilih. Lalu sampel yang ketiga juga 2 langkah setelah nomor 16. Jangan setelah nomor 14. Gitu, setelah nomor 16. 1, 2. Maka yang terpilih nomor 18. Nah, nomor 18 pindah ke bagian sampel yang terpilih. Lalu 2 langkah setelah 18 adalah nomor 20, maka 20 terpilih sebagai sampel. Kemudian sampel yang kelima, 2 langkah lagi terpilih sampel nomor 22. Lalu sampel yang keenam, 2 langkah setelah 22, 2 berarti yang terpilih nomor 24, maka 24 turun. Nah, kemudian sampel yang ketujuh 1. Nah, di sini kan setelah 25 nggak ada lagi. Nah, setelah 25 karena nggak ada lagi, maka naik lagi ke atas. Nah, gini gitu ya. Jadi kalau di sini sampelnya sudah habis, maka naik lagi ke atas. 2 langkah, 1, 2. Maka sampel yang terpilih itu adalah nomor 1. Maka nomor 1 turun. Kemudian nomor 8, 2 langkah lagi setelah nomor 1 itu adalah sampel nomor 3. Maka turun ke bawah. Lalu setelah nomor 3, nomor 5, maka nomor 5 turun ke bawah. Lalu sampel ke-10, 2 langkah itu adalah nomor 7 turun ke bawah. Kemudian 2 langkah lagi adalah nomor 9 turun. Lalu sampel yang terakhir adalah 2 nomor setelah 9 adalah nomor 11. Gitu ya, maka dijadikan sebagai sampel ke-12. Nah, ini adalah target sampel yang akan kita pilih, gitu ya. Nah, itu caranya, perbedaan antara simple dengan sistematik gitu ya. Lebih asik yang sistematik sebetulnya gitu ya. Nah, itu jadi caranya seperti itu. Ini adalah yang linear, yang sirkular juga kurang lebih hampir sama lah gitu ya. Nah, kemudian kapan kita gunakan simple, kapan kita gunakan sistematik gitu ya. Pertanyaannya itu. Nah, jika populasinya bersifat random, maka simple random sampling sama baiknya dengan systematic random sampling kalau populasinya random. Lalu kalau populasinya terurut, maka simple random sampling lebih baik daripada
Kalau populasinya terurut, maka systematic random sampling lebih baik daripada simple random sampling. Jadi kalau kita meneliti di perumahan gitu misalkan ya, itu sistematik lebih baik daripada simple random sampling karena penomorannya sudah terurut gitu ya. Tapi kalau misalkan di perkampungan yang nomor rubahnya acak-acakan gitu ya, artinya tidak terurut, maka simple dengan sistematik sama baiknya gitu ya. Nah, kalau populasinya periodik, maka simple random sampling lebih baik daripada systematic random sampling. Jadi supaya tidak ada pola yang sama yang terpilih gitu ya. Jangan sampai yang kalau kita punya data misalkan 10 tahun, jangan sampai yang terpilih itu selalu yang menaik atau yang selalu yang turun gitu. Jadi harus ada acak-acaknya gitu ya. Jadi kalau populasinya periodik, maka simple random sampling lebih baik daripada systematic random sampling. Nah, dibandingkan dengan sampling acak sederhana, sampling sistematik memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah proses pemilihan satuan-satuan sampling ke dalam sampel lebih mudah karena terstruktur tadi gitu ya. Jadi pemilihannya lebih mudah. Lalu dapat memberikan informasi yang relatif lebih besar per satuan biaya gitu karena terstruktur tadi. Jadi kalau misalkan dari 30 gitu ya itu terutama kalau misalkan populasinya bersifat random gitu ya. Kalau bersifat random itu kan nanti nomor 1 di sini, nomor 2 di mana, nomor 3 di mana gitu kan, itu bisa berjauhan gitu ya. Itu secara biaya mungkin akan menambah beban biaya gitu, juga menambah beban waktu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, proses dalam pemilihan sampel lebih terkontrol. Jadi kalau misalkan kita menggunakan simple random sampling dengan cara dikocok atau menggunakan software, itu kan yang tahu itu si enumeratornya gitu ya, si peneliti lapangan gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan systematic random sampling, nanti bisa kita tagih reportnya gitu. Jadi bagaimana nanti kan tergantung dari nilai K-nya kan, langkahnya gitu, intervalnya. Jadi N besarnya berapa, N kecilnya berapa, nah itu lebih terkontrol jadinya gitu ya. Nah, itu penjelasan terkait systematic random sampling. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah stratified random sampling. Nah, apa itu stratified random sampling? Nah, stratified random sampling adalah sampel diambil dengan cara membagi elemen-elemen populasi ke dalam grup-grup yang tidak overlapping, yang disebut dengan strata. Kemudian memilih secara simpel atau sistematik random sampel dari setiap stratum. Nah, jadi intinya adalah kalau kita punya data populasi yang relatif homogen, nah maka yang heterogen. Kalau kita punya, saya ulangi ya, kalau kita punya populasi yang sifatnya masih heterogen, maka kita harus buat dulu menjadi homogen gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya populasi lalu kita bagi ke dalam beberapa kelompok, nah nanti setiap kelompok itu isinya homogen gitu ya. Setiap kelompok isinya homogen, jadi tidak overlapping. Nah, kemudian setiap kelompok itu nanti dinamakan dengan strata. Nah, lalu kita pilih sampel dari setiap strata itu dengan menggunakan simple atau sistematik. Pada prinsipnya, stratified random sampling menjadikan populasi yang heterogen menjadi homogen dalam setiap stratumnya. Nah, masing-masing lapisan atau stratum kondisinya homogen atau seragam, dan antar lapisan dia heterogen gitu ya. Nah, contohnya misalkan bentuk dari strata ini bisa berupa lapisan, bisa juga tidak lapisan gitu. Jadi misalkan kalau kita meneliti terkait persepsi masyarakat gitu ya, terkait kebijakan pemerintah misalkan. Nah, itu kan persepsinya bisa heterogen, tergantung dari tingkat pendidikan. Nah, nanti objeknya kita kelompokkan, yang berpendidikan SD satu kelompok, yang berpendidikan SMP satu kelompok, yang berpendidikan SMA satu kelompok, yang berpendidikan S1 satu kelompok. Jadi populasinya nanti kita bagi menjadi empat kelompok. Kelompok SD, kelompok SMA, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, isi orang di dalam kelompok itu kan sama. Kelompok pertama yang SD semua, SMP semua, SMA semua, dan perguruan tinggi semua. Jadi di dalam kelompok homogen, tapi antar kelompok dia heterogen. Nah, jadi stratanya itu bertingkat. Jadi yang dari mulai pendidikan rendah sampai pendidikan yang tinggi. Atau bisa juga kelompoknya itu tidak bertingkat, misalkan pekerjaan. Jadi persepsi masyarakat dilihat dari
berbeda berdasarkan pekerjaan. Pekerjaan itu kan ada misalkan ada petani, pedagang, pegawai gitu ya, wira swasta gitu ya, pegawai negeri gitu ya. Nah itu kan tidak bertingkat gitu ya. Nah, itu pembentukan strata bisa berdasarkan tingkatan, bisa juga bukan tingkatan gitu ya. Nah, ini ilustrasi dari metode stratified random sampling. Jadi kita punya populasi yang sifatnya heterogen. Nah, karena dia heterogen, agar memudahkan dalam proses pengambilan sampel, nah maka kita buat menjadi homogen. Jadi yang di sini kan ada yang dalam satu kelompok itu ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga. Nah, kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Jadi misalkan strata 1 yang lingkaran saja, strata 2 yang kotak saja, strata 3 yang segitiga saja. Nanti di sini misalkan total populasinya adalah N besar. Nah, dari N besar itu nanti dibagi 3. Ada N besar 1, ada N besar 2, ada N besar 3. Nah, nanti sampel yang kita pilih dari masing-masing strata ini gitu ya. Jadi strata ini kita pilih, strata ini kita pilih, strata ini kita pilih. Nah, sehingga sampel yang kita peroleh karakteristiknya sama. Jadi kalau kita langsung pilih di sini kan nanti bisa saja yang kotak tidak terpilih, atau yang terpilih misalkan lingkaran semua, atau yang terpilih segitiga semua, kan bisa saja kalau langsung dikocok di situ gitu ya. Nah, maka yang kita lakukan sebelum dikocok di populasi N besar, karena dia masih heterogen, maka kita buat dulu menjadi homogen. Jadi itu yang dimaksud dengan stratified random sampling. Jadi menghomogenkan populasi yang awalnya heterogen. Nah, jadi di sini homogen. Jadi anggota di dalam strata itu homogen semuanya. Tapi antar strata itu heterogen. Nah, itu karakteristik dari stratified random sampling. Nah, nanti dari masing-masing N1 kita ambil. Jadi dari N1 kita ambil N besar 1, kita ambil N1 kecil, dari N2 kecil kita N2 besar kita ambil N2 kecil sampai seterusnya gitu ya. Jadi nanti ini kita jumlahkan N1 tambah N2 sama dengan N besar gitu ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana cara pengambilan stratified random sampling. Nah, pertama adalah tentukan strata dengan jelas, sehingga setiap unit sampling dari populasi dapat dimasukkan secara tepat ke dalam satu stratum. Nah, itu yang paling penting di sini. Jadi kita harus memahami bagaimana target populasi yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Jadi kita harus tahu pasti gitu ya, bagaimana karakteristik populasi yang sedang kita teliti gitu. Jadi kalau kita meneliti di masyarakat, kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik masyarakat itu. Kalau kita meneliti di kampus, bagaimana karakteristik mahasiswa di kampus gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengenali dulu bagaimana karakteristik populasinya, sehingga bisa dengan mudah kita akan menentukan kelompok-kelompoknya gitu. Karena sangat jarang sekali kita temukan populasi yang sifatnya homogen, mayoritas itu masih heterogen gitu ya. Nah, kemudian setelah strata terbentuk, ambil sampel dari setiap strata itu dengan menggunakan simple atau systematic random sampling. Nah, proses pengambilannya bisa dialokasikan secara disproporsional atau adjustment peneliti dengan pertimbangan tertentu, atau bisa juga dengan alokasi proporsional dengan menggunakan rumus ini. Jadi sebetulnya selain rumus ini juga masih banyak rumus yang lain. Nanti dikaitkan dengan biaya, gitu ya, waktu dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama tentukan strata. Nah, setelah strata terbentuk, nanti kita ambil sampel dari setiap strata itu menggunakan simple atau systematic random sampling. Nah, kita lihat contoh. Misalkan ingin ketahui tingkat partisipasi dalam pemilu di kalangan masyarakat. Di kalangan mahasiswa. Jadi ingin ketahui tingkat partisipasi dalam pemilu di kalangan mahasiswa. Nah, objek penelitiannya adalah misalkan mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Ya. Nah, bagaimana cara merumuskannya? Nah, misalkan jumlah populasi mahasiswa FISIP itu sebanyak 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu akan diambil sampel sebanyak 100 orang. Gitu. Nah, itu gambaran awalnya. Nah, kemudian bagaimana kerangka pengambilan sampel yang dapat dibuat dengan menggunakan stratified random sampling. Dengan informasi ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, misalkan kita harus tahu dulu nih, mahasiswa FISIP itu seperti apa. Oh, ternyata FISIP itu misalkan di UIN Jakarta itu ada 3 prodi. Ada prodi HI, politik dan sosiologi misalkan. Nah, itu misalkan nanti kita bagi menjadi strata berdasarkan prodi yang tidak bertingkat. Nah, misalkan pembentukan strata yang tidak bertingkat pertama misalkan. Nah, kita buat menjadi 3 strata karena di FISIP UIN Jakarta itu misalkan tersedia 3 prodi. Ada prodi HI, lalu ada prodi politik, ada prodi
sosiologi. Jadi kita buat menjadi 3 strata. Nah, di FISIP itu kan kalau kita lihat dari prodinya heterogen gitu ya. Jadi heterogen itu berdasarkan prodi, ada HI, politik dan sosiologi. Nah, kita buat strata dulu. Nah, misalkan strata 1 prodi HI jumlah mahasiswanya ada 400. Kemudian mahasiswa politik jumlahnya ada 350, sosiologi ada 250, sehingga total populasinya ada 1000. Jadi sesuai dengan informasi awal bahwa jumlah populasinya ada 1000. Nah, dari 1000 ini kan akan dipilih sebanyak 100 orang. Nah, jadi dari 100 orang itu kan nanti harus kita pilih dari HI berapa, dari politik berapa, dari sosiologi berapa. Nah, proses pemilihan dari masing-masing strata, tadi sudah dijelaskan di awal, bisa disproporsional, bisa proporsional. Misalkan saya maunya di sini 35, 35, 35 gitu ya. Boleh saja, yang penting argumennya jelas. Ada dasar yang jelas kenapa diambilnya rata, 35, 35, 35. Padahal populasi masing-masing prodi itu beda. HI 400, HI 350, politik 350, sosiologi 250. Nah, kenapa diambilnya 35, 35, 35? Nah, boleh. Yang penting kita bisa berargumen menjelaskan kenapa diambilnya disproporsional. Nah, mungkin yang paling mudah itu adalah proporsional. Nah, kalau proporsional itu kan menggunakan rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi itu N I dikali N dibagi N besar gitu ya. Nah, ini misalkan kita ambil di HI. HI itu kan jumlah populasinya ada 400. Sampel yang diambil sebanyak 100 dibagi jumlah populasi keseluruhan. Jadi 400 dikali 100 dibagi 1000. Nah, ini kan tinggal dicoret aja nolnya, itu berarti jumlahnya 40. Nah, sampel yang kedua. Nah, sampel yang kedua misalkan di sini politik jumlah populasinya 350. Nah, maka di sini 350 dikali 100 dibagi 1000. Nah, ini kan nanti tinggal dicoret. Ini tinggal dicoret. Ini tinggal dicoret. Ini tinggal dicoret. Maka 35 dibagi 1 adalah 35. Lalu sampel di prodi sosiologi di sini 250 dikali 100 dibagi 1000, berarti kan ini 3 coret, ini coret, ini coret gitu ya. Jadi sisa 25. Nah, sehingga total sampel yang kita pilih adalah sebanyak 40 ditambah 35 ditambah 25 adalah sebanyak 100 gitu ya. Nah, ini sampel yang kita pilih gitu ya. Nah, sekarang kita harus memilih 40 dari 400 kan gitu ya. Kita harus pilih 35 dari 350. Kita harus pilih 25 dari 250. Nah, kita pilih sebanyak 100 orang. Nah, 100 orang ini nanti kita pilih lagi dengan menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling, tergantung dari karakteristiknya gitu ya. Jadi boleh pakai simple, boleh pakai systematic random sampling gitu ya. Lalu yang kedua, misalkan pembentukan strata bertingkat. Nah, kalau strata bertingkat, kalau prodi kan tidak bertingkat gitu ya. Tidak ada prodi yang misalkan yang baik, yang tidak baik kan gitu ya. Nah, misalkan kita buat strata bertingkat. Nah, kalau strata bertingkat, misalkan kita buat strata berdasarkan semester gitu ya. Jadi stratanya kita buat 4, strata 1, 2, 3, 4. Strata 1 adalah misalkan untuk semester ganjil gitu ya. Semester 1, lalu semester 3, strata 4 semester, strata 3 semester 5, strata 4 semester 7. Nah, misalkan setelah dihitung semester 1 itu jumlah mahasiswanya 280, semester 2 260, semester 3 260, semester 5 240, semester 7 220. Nah, sehingga jumlah populasinya totalnya ada 1000. Nah, dari 1000 orang ini kita harus alokasikan. Nah, untuk semester 1 berapa orang, semester 3 berapa orang, semester 5 berapa orang, semester 7 berapa orang. Nah, itu juga sama. Bisa menggunakan disproporsional, bisa proporsional. Nah, itu dia tadi, kalau kita bisa gunakan disproporsional misalkan sama semua gitu ya. Yang penting ada argumen dasarnya kenapa gitu ya. Atau lebih mudahnya ya kita gunakan proporsional dengan rumus yang sama. Jadi misalkan untuk yang strata 1 ya, itu semester 1 dari 280 orang yang dipilih adalah 28 orang. Jadi 280 dikali 100 dibagi 1000 28. Lalu strata 2 260 dikali 100 dibagi 1000 26 orang. Lalu 240 dikali 100 dibagi 1000 24 orang. Lalu strata 4 semester 7 dari 220 orang diambil 22 orang. Nah, sehingga jumlah sampel keseluruhan itu adalah 100. Nah, 100 orang ini sama. Dari 100 orang itu kan dari 28 kita pilih dari 280. 26 dipilih dari 260.
24 dipilih dari 240, 22 dipilih dari 220 di semester 7. Nah, cara pemilihan sampel ini sama, kita bisa menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling. Itu contoh sederhana dari stratified random sampling. Kemudian selanjutnya, keunggulan dari stratified random sampling yang pertama adalah pembuatan lapisan terhadap populasi memberikan jaminan terhadap sampel yang representatif dan teliti, gitu ya. Nah, dengan menghomogenkan populasi yang heterogen, artinya kita menggambarkan karakteristik populasinya dengan detail, gitu ya. Nah, sehingga sampelnya bisa representatif terhadap populasinya. Nah, pelaksanaannya mudah dan menyenangkan. Jadi tadi ada proses hitung-menghitung, gitu ya. Jadi cukup menyenangkan, gitu ya. Nah, kemudian kekurangannya. Apa kekurangan dari stratified random sampling? Nah, pertama, kerangka sampel masing-masing lapisan diperlukan atau harus tersedia urutan dari populasinya, gitu. Jadi karena kita harus buat kerangka sampel, maka setiap lapisan itu harus diurutkan populasi. Jadi populasi dari masing-masing lapisan itu harus jelas. Lalu biaya transportasi bisa besar jika populasinya terhampar masih luas, gitu. Jadi kalau kita punya populasi dia heterogen dan terhampar luas, ya cukup sulit, gitu ya. Bukan cukup sulit, tapi akan menyulitkan kalau kita langsung menggunakan stratified random sampling. Jadi harus disisipi dulu dengan metode yang lain, gitu ya. Nah, itu penjelasan terkait stratified random sampling. Kemudian yang keempat, ada cluster random sampling. Nah, cluster random sampling adalah cara pemilihannya sampel di mana setiap unit samplingnya merupakan koleksi atau cluster dari elemen-elemen. Nah, sampling ini dilakukan apabila peneliti ingin menekan biaya sampling atau jika kerangka sampling yang memuat elemen atau unit observasi tidak tersedia atau karena terhampar secara luas, gitu ya. Nah, pada cluster sampling, populasi dibagi atas beberapa subgrup, disebut dengan cluster. Nah, subgrup tersebut beragam, tetapi antar subgrup sama, karena itu berbeda dengan stratified random sampling. Jadi kalau stratified random sampling itu kan dari populasi dibuat strata-strata, ya. Nah, anggota di dalam strata itu homogen. Anggota di dalam strata homogen, tapi antar strata heterogen. Nah, terbalik dengan cluster. Jadi kita punya populasi yang heterogen. Nah, kemudian dari populasi yang heterogen itu dibagi menjadi kelompok-kelompok. Kelompok itu disebut dengan cluster. Nah, anggota di dalam cluster ini heterogen. Cluster A heterogen, cluster B heterogen, cluster C heterogen. Jadi ada 3 cluster, gitu ya. Nah, antar cluster itu homogen, gitu ya. Jadi antar cluster itu homogen. Itu perbedaan antara stratified dengan cluster random sampling. Nah, pada cluster sampling, cluster dipilih secara acak. Kemudian semua elemen dari cluster tersebut menjadi sampel. Namun jika sampel masih luar, maka dapat diambil secara acak, gitu. Jadi kalau misalkan kita punya populasi lalu dibagi menjadi cluster-cluster. Misalkan kita punya 5 cluster, dan dari 5 cluster itu kita bisa pilih semuanya atau sebagian cluster saja, gitu ya. Nanti anggota di dalam cluster itu kita pilih semuanya. Nah, kalau masih terlalu luas, bisa kita bagi lagi menjadi cluster-cluster lagi, gitu ya. Nah, ini gambaran ilustrasinya untuk cluster random sampling. Jadi kita punya populasi yang sifatnya heterogen. Nah, kemudian karena di sini masih terhampar luas asumsinya, nah kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, kelompok itu kita sebut sebagai cluster, gitu ya. Nah, anggota di dalam kelompok ini homogen. Jadi di sini populasinya ada yang warna biru, ada yang warna pink, gitu ya, ada warna kuning, ada yang warna hijau, heterogen. Nah, kemudian kita kelompokkan. Nah, anggota di dalam kelompok itu, di dalam cluster, dia sifatnya heterogen. Jadi di sini ada yang warna merah, hijau, kuning, biru. Di sini juga sama, merah, kuning, hijau, biru. Di sini merah, kuning, hijau, biru. Di sini merah, kuning, hijau, biru. Jadi di dalam cluster ini heterogen. Di dalam cluster heterogen. Di dalam cluster heterogen. Di dalam cluster heterogen. Tetapi antar cluster itu homogen. Nah, itu adalah cluster random sampling. Kalau stratified, mungkin di sini misalkan biru semua, hijau semua, merah semua, di sini kuning semua, gitu ya. Nah, itu adalah stratified random sampling. Nah, itu perbedaan proses antara stratified dengan cluster random sampling.
Nah, nanti masing-masing klaster ini kita pilih gitu ya. Jadi dari N1-nya kita pilih, N2-nya kita pilih, N3-nya kita pilih. Nah, kalau misalkan masih terlalu luas, nanti klaster 1 kita bagi lagi menjadi klaster-klaster lagi. Klaster 2 kita bagi lagi menjadi klaster. Klaster 3 menjadi 3 klaster, klaster 3, 4 menjadi beberapa klaster gitu ya. Nah, itu nanti kalau masih terlalu luas bisa kita bagi lagi. Nah, bagaimana cara pengambilan klaster sampel? Nah, pertama menentukan klaster yang memadai. Jadi misalkan dari populasi kita bagi menjadi 4 klaster. Nah, kalau secara dana dan waktu memungkinkan, kita ambil keempat-empatnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita bisa pilih secara acak gitu ya, dengan pertimbangan tertentu. Nah, misalkan dari 4 klaster kita pilih menjadi 2 klaster gitu ya. Nah, kemudian elemen dari klaster yang terpilih akan dijadikan sebagai sampel. Jadi kalau misalkan 4 klaster, kita ambil hanya 2 klaster, misalkan yang terpilih klaster 1 dan klaster 3. Nah, maka anggota di dalam klaster ini yang dijadikan sebagai elemen sampelnya. Tapi kalau misalkan klaster ini masih terlalu luas, maka kita bagi lagi menjadi klaster-klaster, kita bagi lagi menjadi klaster-klaster. Demikian begitu seterusnya gitu ya. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat terkait kebijakan pemerintah di kota X gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui persepsi masyarakat terkait kebijakan pemerintah di kota X. Nah, karena cakupan wilayah masih terlalu luas, maka peneliti membagi populasi ke dalam grup-grup. Nah, grup pertama kalau objeknya itu adalah kota, berarti kelompok pertama itu adalah kecamatan, grup kecamatan. Nah, kalau grup kecamatan ini dipandang masih terlalu luas, gitu ya, maka setiap klaster dalam kecamatan dikelompokkan lagi berdasarkan kelurahan. Nah, kalau kelurahan masih terlalu luas, nanti dibagi lagi ke dalam kelompok RW. Dari RW kalau misalkan terlalu luas, maka terakhir dibagi lagi menjadi kelompok RT. Gitu ya. Demikian seterusnya. Jika masih dipandang terlalu luas, dapat dipersempit atau diperkecil, yaitu adalah RT terakhir misalkan. Gitu ya. Jadi pertama kabupaten kota, lalu kecamatan, kemudian kelurahan, RW, RT, terakhir adalah kepala keluarga. Nah, untuk setiap tingkatan klaster dapat diambil secara keseluruhan atau hanya sampling saja dari setiap klaster. Nah, misalkan ini gambarannya dari contoh kasus tadi. Jadi dari kasus ini desain sampling yang dapat dibuat pertama misalkan kita contoh misalkan kota X itu punya 3 kecamatan misalkan. Jadi kota X kita punya 3 kecamatan. Jadi pertama kita klasterkan berdasarkan kecamatan. Nah, kalau misalkan memungkinkan kita ambil semua data dari kecamatan ini, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita sampling. Jadi misalkan kita sampling, nah yang kita sampling misalkan hanya kecamatan A dan kecamatan C, gitu ya. Nah, kalau peneliti merasa kalau misalkan klasternya itu kecamatan masih terlalu luas, kita buat klaster lagi. Nah, misalkan kita buat klaster berdasarkan kelurahan. Misalkan kecamatan A ada 2 kelurahan, A1, A2. Nah, karena kecamatan B tidak diambil, maka di sini pun kita coret gitu ya. Lalu kecamatan C ada 2 kelurahan, C1 dan C2. Nah, di sini kan ada 4 kelurahan dari 2 kecamatan. Ini bisa diambil semua, bisa hanya sebagian saja. Misalkan kecamatan A 1 kelurahan, kecamatan C 1 kelurahan gitu ya. Nah, itu boleh. Atau diambil semuanya juga boleh gitu ya. Nah, misalkan untuk contoh kasus ini kita ambil semuanya, misalkan semua kelurahan kita ambil. Nah, misalkan kalau misalkan dari sisi kelurahan masih terhampar luas, nah kita persempit lagi menjadi RW. Misalkan kelurahan A1 ada 2 RW, kelurahan A2 ada 3 RW, kelurahan C1 ada 2 RW, kelurahan C2 ada 2 RW. Nah, kalau kelurahan B, kecamatan B itu kan sudah kita coret dari awal. Nah, RW, tingkatan RW ini sama juga klaster RW. Nah, klaster RW ini bisa kita pilih semuanya atau bisa kita pilih sebagian. Misalkan yang kita pilih hanya sebagian saja misalkan. Jadi dari kelurahan A1 yang kita pilih hanya RW A11, dari kelurahan A2 yang kita pilih A21 dan A22, lalu kecamatan B kan nggak ada. Lalu di kelurahan C1 yang kita pilih hanya kelurahan C1, kemudian dari kelurahan C2 yang kita pilih adalah C21. Nah, kalau misalkan memungkinkan diambil langsung dari RW, tapi kalau misalkan masih terlalu sempit, masih terlalu luas, nah kita persempit lagi menjadi RT. Nah, misalkan RW A11 itu, nah ini kan yang sudah dicoret dari awal berarti tidak dihitung lagi gitu ya. Ini sudah tidak diambil. Nah, misalkan kalau RW A11 ada 10 RT.
Nah, dari 10 RT itu boleh diambil semuanya, boleh hanya sebagian. Nah, misalkan dari 10 RT kita pilih sebanyak 3 RT. Sorry, dari 10 ya dari untuk kelurahan ke RWA 11 ada 10 RT, dari 10 RT kita pilih 3 RT. Lalu RWA 21 ada 8 RT, dari 8 RT misalkan kita pilih 2 RT, dari A22 ada 10 RT, kita pilih sebanyak 3 RT. Lalu dari C11 ada 12 RT, kita pilih sebanyak 4 RT, dari C21 ada 10 RT, dari 10 RT kita pilih sebanyak 3 RT. Nah, kalau misalkan RT masih terlalu luas gitu ya, nah kita sampling lagi gitu ya, menjadi kepala keluarga atau rumah gitu ya. Nah, misalkan ini yang sini sudah tidak ada. Nah, misalkan ini kan tadi untuk RT A di RW 11 dari 10 kita pilih sebanyak 3 RT. Nah, dari 3 RT ini nanti kita hitung. Dari 3 RT ini jumlahnya ada 200 kakak misalkan. Nah, dari 200 kakak itu nanti kita pilih berapa? Misalkan untuk contoh ini adalah 20 kakak. Lalu kemudian di RWA 21 dari 8 RT kita pilih 2 RT. Misalkan dari 2 RT ini isinya 150 kakak. Dari 150 kakak ini kita sampling lagi menjadi 15 kakak. Kemudian ini ada 3 RT, jumlahnya 180, dari 180 kita pilih 18. Kemudian di sini 250, yang kita pilih adalah 25 kakak, dari sini 200, di sini yang kita pilih adalah 20. Nah, ini objek sampel kita. Jadi sampel kita di sini yang terakhir gitu. Jadi pemilihannya nanti pemilihan ini yang misalkan pemilihan 3 dari 10, 2 dari 8, 3 dari 10, 4 dari 12, 3 dari 10, itu bisa menggunakan tadi simple random sampling atau systematic random sampling. Ini juga sama, 20 dari 200, 15 dari 150, 18 dari 180, 20 dari 200 itu bisa menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling. Nah, kalau dirasa kakak atau ininya masih terlalu luas gitu ya, bisa disisipkan stratified random sampling gitu, misalkan berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan gitu ya. Itu bisa juga dikombinasikan antara cluster dengan stratified random sampling. Nah, itu contoh sederhana untuk teknik cluster random sampling. Nah, cluster random sampling merupakan cara pengambilan sampel yang cukup efektif untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cost minimum gitu ya. Ya, karena tadi sudah ada pemecahan dari mulai kecamatan, kelurahan, RW, RT, kepala keluarga. Jadi secara cost pasti tidak bengkak gitu ya. Pasti akan lebih hemat karena akan mengambil data di kelompok yang sama, di RT yang sama gitu ya, di RW yang sama gitu ya. Nah, jika frame yang baik dari elemen-elemen populasi tidak tersedia atau sangat mahal untuk didapatkan, sementara frame dari klaster mudah didapat gitu ya. Jadi frame itu akan lebih mudah dilakukan dibandingkan kita turun ke lapangan secara langsung gitu ya. Kos untuk mendapatkan observasi meningkat dengan meningkatnya jarak yang memisahkan elemen-elemen. Jadi kalau sudah dikelompokkan tadi berdasarkan elemen yang terkecil misalkan RT atau kepala keluarga, maka biaya observasinya akan lebih murah gitu ya, dibandingkan kita tidak mengkonsep dengan klaster-klaster tadi gitu ya. Nah, demikian pembahasan terkait dengan materi teknik probability sampling gitu ya. Jika ada pertanyaan atau bahan diskusi bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.